Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang Adobe Photoshop ya. Jadi Photoshop yang saya gunakan Photoshop tahun 2021 ya, yang ini ya. Jadi yang terbaru yang ini ya, Adobe Photoshop 2021 ya. Jadi tapi sebelum kita mulai tutorialnya, seperti biasa, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, kemudian berikan masukan dan sarannya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share jika kalian merasa tutorial ini bermanfaat. Kemudian buat teman-teman yang sudah mensubscribe-nya, juga jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini, jangan cara selalu menonton video-video di channel ini. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Tutorial kali ini saya akan berbagi tentang perbedaan save as dan export ya. Jadi mungkin saja ada perbedaan di versi di bawahnya ya, seperti CS3 ya. Jadi kita langsung mulai tutorialnya. Bagi teman yang menggunakan CS3, ini sebagai bahan informasi saja ya. Ayo kita mulai videonya. Pertama, save ya. Jadi apa bedanya save dengan save as? Nah, save dengan save as ini perbedaannya sangat mudah sekali. Pertama, save ini kita gunakan untuk menyimpan dokumen yang baru. Nah, jadi dokumen yang baru ini kebetulan ini dokumen baru kita simpan dengan nama misalnya ini ya, ini nama defaultnya untuk Photoshop ya, saya simpan ya. Nah, ketika sudah tersimpan dengan nama ini, maka menu save tidak bisa kita akses lagi. Kemudian save as-nya masih bisa ya. Kemudian setiap ada eksekusi, ada kegiatan, ada perintah yang kita lakukan di Photoshop, misalnya kita gunakan clone stem ya, atau kita gunakan brush di sini ya. Kita gunakan brush, kita rubah warnanya ya. Nah, misalnya seperti ini, ada satu perintah yang kita buat di Photoshop, maka menu save akan muncul lagi. Nah, ya, akan menyimpan setiap eksekusi yang kita lakukan. Ini manfaat menu save yang ada pada Photoshop. Sedangkan save as, nah, apa saja kegunaannya? Save as ini kegunaan pertama adalah untuk menyimpan dengan nama yang berbeda. Jadi ini tadi sudah kita simpan dengan ini namanya ya, di sini ya, di sini namanya. Kemudian kita akan simpan dengan nama yang baru, maka menggunakan save as. Nah, kita save as, di sini akan muncul dengan nama yang baru. Ini agak lemot ya. Nah, di sini kita rubah namanya. Misalnya di sini kita rubah jadi 2 di sini ya. Nah, ini yang pertama. Jadi save as itu kegunaan yang pertama, menyimpan dengan nama yang baru. Kemudian yang kedua adalah kegunaannya adalah di sini memiliki format yang lebih banyak. Jadi ada Photoshop, ada GIF, ada JPG dan sebagainya. Bahkan ada PDF juga ya. Jadi macam-macam di sini. Nah, ini misalnya saya simpan di menu PDF ya. Di sini PDF. Nah, saya save. Jadi saya oke. Nah, di sini menu save PDF. Yes. Nah, di sinilah salah satu kegunaan menu save as. Jadi ini perbedaan antara save dengan save as. Nah, yang ketiga adalah export. Apa bedanya dengan export? Jadi di sini kita gunakan export as ya, jangan quick export. Jadi kita gunakan menu export as. Nah, apa perbedaannya? Nah, menu export ini berfungsi untuk menyimpan ataupun menjadikan file kita sesuai dengan format yang kita inginkan. Nah, di sini pilihannya lebih sedikit ya. Hanya ada 1, 2, 3, 4. Jadi setelah kita simpan di menu ini ya, maka file yang kita simpan tidak akan bisa kita otak-atik lagi, tidak bisa kita edit lagi, karena layer-layernya akan disatukan. Misalnya kita jadikan PNG, JPG, GIF ya. Jadi ini perbedaannya untuk menu export.
Sedangkan kalau save as, ya save as di sini, kalau kita simpan dengan format yang lain, misalnya di sini ada format PSD, terutama format untuk yang Adobe Photoshop ya di sini. Maka ketika kita buka masih bisa kita lihat bahkan layer-layer yang kita miliki di sini ya akan tetap utuh. Jadi masih akan kita bisa edit kembali. Itu perbedaan mendasar pada menu export ya. Nah, di sini export ini memiliki banyak pilihan. Ini agak lama ya. Jadi pilihan export ini salah satu yang paling mendasar pilihannya di ekspor adalah ini. Ini ada ukurannya. Jadi nanti kita tidak perlu memperkecil atau memperbesar. Cukup kita gunakan ini. Jadi misal pengen kita pengen kita ekspor, kita jadikan file yang kita edit itu lebih besar dari ukuran aslinya, maka menggunakan ini ya. Nah, ini sangat membantu sekali pada menu Photoshop yang ada. Jadi bisa kita buat beberapa ukuran, malah bisa kita tambah ukurannya ya pakai skala. Jadi bisa kita buat lebih kecil dari ukuran asli atau lebih besar ya. Saya buat satu kali ya lebih besar, kemudian saya tambah lagi, saya buat lebih kecil ya, lebih kecil di sini. Jadi ada dua. Kemudian saya ekspor, saya simpan di sini. Saya simpan di news folder. Nah, ini hasilnya kita lihat ya. Kita lihat hasilnya di sini. Kemudian news folder. Nah, di sini lihat. Langsung ada dua dokumen secara otomatis tersimpan ya. Kita lihat hasilnya detail ya. Nih, lihat ukurannya saja berbeda. Jadi ini hanya 4 KB dan ini 114 KB. Jadi ini yang lebih kecil daripada ini. Nah, ini salah satu menu export yang membedakan dengan menu save dan save as. Jadi teman-teman jika ingin menyimpan dokumen dengan ukuran yang lebih besar, jadi ketika tidak memungkinkan mengedit dengan laptopnya kemudian mau disimpan dengan ukuran besar, maka bisa menggunakan menu export. Mungkin ini saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan memberikan masukan di kolom komentar serta share jika ini bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih.